Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Muhammad Firman Ardimas dengan NIM 055906 358 dari Prodi Sistem Informasi UPPBJ Jakarta, eh, akan menjelaskan tugas satu tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mata kuliah Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Tema yang saya ambil malam ini adalah proses lahirnya Pancasila, yaitu sidang BPU PKI. Peristiwa penting sidang BPU PKI dan Perumasan Dasar Negara. BPU PKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945 dan mulai bersidang pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini memiliki satu agenda besar, merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Tiga tokoh tampil menyampaikan gagasannya, yaitu satu Muhammad Yamin, 29 Mei 1945, mengusulkan 5 asas seperti peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan kerakyatan. Yang kedua, Supomo, 31 Mei 1945, mengusulkan konsep negara integralistik yang menyatukan pimpinan dan rakyat dalam satu kesatuan organisasi. Yang ketiga ada Soekarno, 1 Mei 1945, untuk pertama kalinya menyebut nama Pancasila sebagai dasar negara, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Yang penting yang paling penting bersejarah bukan hanya isi usulannya, tetapi suasana sidangnya itu sendiri. Para pendiri bangsa berasal dari latar belakang yang beragam, nasionalisme, Islam, Kristen, tokoh adat, namun mereka duduk bersama, mendengar dan berdebat secara terhormat demi mencari titik temu terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang tercermin dari peristiwa sidang BPU PKI ini, terdapat dua nilai Pancasila terpancar sangat jelas, yaitu yang pertama terdapat dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keputusan tidak diambil secara sepihak. Setiap tokoh diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, lalu dibahas secara terbuka. Ini adalah wujud nyata musyawarah yang terhormat, yang menghormati perbedaan pendapat, bukan siapa yang paling keras suaranya yang menang, melainkan siapa yang paling bijaksana argumennya. Nilai yang kedua terdapat dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Meskipun usulan ketiga tokoh berbeda-beda, semua berangkat dari satu cita-cita yang sama, yaitu Indonesia yang bersatu dan merdeka. Perbedaan latar belakang tidak menjadi tembok pemisah, justru menjadi kekayaan dalam merumuskan dasar negara yang merangkul semua golongan. Dalam hal ini, sidang BPU PKI mengajarkan satu hal yang sangat relevan di hari ini. Perbedaan pendapat bukan ancaman, melainkan bahan baku untuk menghasilkan keputusan yang baik. Pendiri bangsa hidup di zaman yang jauh lebih berat, di bawah penjajah, tanpa teknologi, tanpa kepastian akan masa depan, namun mereka mampu duduk satu meja dan mendengarkan satu sama lain dengan penuh hormat. Tidak ada yang memaksa kehendak, tidak ada yang merasa pendapatnya paling benar sendiri. Bagi generasi muda saat ini, pelajaran ini justru semakin mendesak. Di era media sosial, kita lebih mudah memblokir orang yang berbeda pendapat, lebih cepat menyerang daripada mendengarkan, lebih nyaman berada di gelembung opini yang seragam. Padahal semangat musyawarah yang ditunjukkan di sidang BPU PKI adalah pengingat bahwa kebesaran satu bangsa tidak diukur dari seberapa seragam pemikiran warganya, melainkan dari seberapa dewasa mereka mengelola perbedaan. Nilai itu tidak usang, ia justru adalah jawaban atas banyaknya persoalan bangsa kita hari ini. Polarisasi, ujaran kebencian,
dan sikap intoleransi yang masih kerap muncul di ruang publik. Generasi yang memahami sejarah ini seharusnya menjadi yang paling mampu meneruskan semangat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan eh, peristiwa penting sidang BPUPKI tadi. Terima kasih.